Nah oke guys, welcome back di Indro Channel bersama saya Indra Mirudin. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, mari kita riding santuy lagi hari ini ya. Wih. Jadi sore hari ini kita seperti biasa mau riding santuy sambil ngobrol-ngobrol santuy. Kita bahas sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan memang sih penasaran sih sebenarnya pengaruh kirian itu besar nggak sih kepada performa motor, dan apakah emang kirian motor itu benar-benar ibaratnya gini ya, ketika kita upgrade kirian itu emang benar-benar kerasa apa aja sih sama si motor, dan ketika kita upgrade kirian itu bakal ada resiko apa aja. Nah so buat teman-teman yang pengen tahu info lengkapnya, nanti saksikan terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channel Indro channel ini. Nah jadi guys, sebenarnya kalau misalkan seberapa besar pengaruh part kirian terhadap performa motor matic, itu jelas ya sangat berpengaruh. Karena ibaratnya gini, motor kita yang standar-standar aja gitu kan, dengan settingan standar bawaan dari pabriknya, misalkan itu roller, contoh ini untuk motor NMAX, roller misalkan 13 gram per CVT dan sentry misalkan di 800 RPM. Lalu untuk kampas ganda dan mangkok kampas gandanya itu yang biasa-biasa saja, belum kartelan, puli depan juga belum dibubut, rumah roller juga belum dicoak sampai atas. Itu memang secara performa NMAX itu pasti hanya akan berjalan standar sesuai dengan cc-nya, standar dengan settingan bawaan pabriknya. Misal ternyata kok NMAX New ini tarikannya lemot banget, ditambah lagi misalkan selain tarikannya lemot, top speednya juga kurang dapet nih, atau gimana misalkan kayak gitu kan. Karena memang si NMAX New ini buildnya CVT-nya itu memang nggak bagus-bagus banget ya. Oke, kita nyebrang dulu ya. Jadi si NMAX New itu build secara CVT-nya memang nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek-jelek banget juga. Memang sih beberapa kendala itu di NMAX New itu rata-rata ngeluh di bagian CVT yang gerdeg ya. Oke, ada apa cu? Dialihin semua ya. Oh, lagi ada acara Maulid Nabi ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya pengaruh CVT, apalagi yang part racing gitu kan, yang modif kirian terhadap performa motor, itu saya bilang sangat berpengaruh. Apakah besar pengaruhnya? Yes, sangat besar. Karena saya sudah merasakan sendiri guys. Jadi kita yang udah oprek kirian, apalagi yang udah full kirian gitu kan, dengan motor yang standar ting-ting gitu kan, itu tenaganya bener-bener beda jauh, larinya beda jauh. Kalau misalkan kita bilang kayak mungkin motor NMAX yang mungkin tadinya larinya biasa aja, itu jadi sedikit luar biasa. Itu hanya bermodalkan dari kita main kirian. Nah terkait apa saja yang didapat dari modif kirian, tentu aja kita bisa dapat beberapa poin plus. Contoh, ada kirian yang memang kita nyetingnya itu untuk ngejar top speed, itu ada. Ada kirian part-partnya itu memang diciptakan untuk ngejar akselerasi, itu pun ada, jelas ada. Nah makanya tergantung, kembali lagi seperti yang pernah saya bilang, bahwa sebelum kita meracik kirian itu kalau bisa sesuaikan dulu sama medan ataupun wilayah ataupun aktivitas kita pakai kendaraan ini di daerahnya masing-masing. Barangkali mungkin ya teman-teman yang lebih doyan geber-geber atau treknya jauh, panjang, lurus gitu kan, itu boleh nyari setting kirian untuk top speed. Atau mungkin teman-teman yang lebih banyak hidupnya di perkotaan, yang sering kena macet-macetan, lampu merah, stop and go, itu saya lebih sarankan teman-teman untuk cobain settingan kirian yang akselerasi. Karena apa? Sekarang logikanya gini, kalau seandainya kita setting kirian untuk akselerasi, misalkan ya roller sampai ada tuh orang NMAX rollernya itu 8 disilang dan 10 gram, gila kan? 8 per 10 gram, kalau misalkan di total itu kan hampir rata-rata jatuhnya di 9 gram lah ya. Per CVT pakai yang 1500 RPM, lalu per sentry juga pakai yang 1500 RPM,
pulinya bubutnya 13,5 derajat. Mangkok rollernya juga sudah dicoak, dan mangkok kampas gandanya juga sudah dikartel. Bah, itu bener-bener settingan untuk akselerasi full kalau misalkan boleh kita bilang ya. Itu memang bawahannya jengat banget tuh. Tapi seandainya ternyata teman-teman pakai akselerasi settingannya dengan settingan yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata aktivitas harian teman-teman itu jarak jauh kayak gini nih. Tracknya cukup panjang, jarang lampu merah dan jarang stop and go. Nah, secara tidak langsung itu teman-teman sudah salah setting. Nah, kenapa bisa dibilang salah setting? Karena teman-teman tracknya panjang, yang dibutuhkan top speed, tapi yang diupdate malah untuk akselerasi. Alhasil, apa yang terjadi? Memang di tarikan awal teman-teman ngegasnya itu enak banget gitu kan. Boh, kenceng, pokoknya jengat-jengat kayak gitulah, geber-geber. Tapi teman-teman, nanti ketika di kecepatan di 80 ke atas, bahkan mungkin di kecepatan 100, itu motor udah gerung banget. Udah gerung parah, udah teriak parah itu mesin. Kasian ya. Bukan cuma mesin motor aja sih, bagian kirian juga kasian nanti. Mungkin karena settingannya untuk akselerasi, tapi tracknya dibawa panjang terus, alhasil gerung terus, teriak terus, jadilah timbul kerusakan-kerusakan lain di motornya. Nah, jadi itu kan nggak ideal banget ya. Seandainya tracknya jarak jauh, tapi kita pakai settingan akselerasi, gile gitu kan. Nah, jangan juga berlaku sebaliknya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ternyata tracknya yang dalam kota gitu kan, tapi pakai settingan untuk top speed, semisal roller 11 silang sama 13 gram. Lalu versi PT per sentri pakai yang 1000 dan 1200 rpm. Nah, pulinya misalkan main yang 13,8 derajat, dan rumah roller juga dicoak sampai ujung, mangkok kampas ganda yang sudah kartel. Tapi teman-teman tinggalnya di daerah perkotaan yang notabene stop and go. Nah, sedangkan di sini teman-teman settingannya yang top speed. Itu pasti bakal kasihan banget guys. Karena apa? Karena mubazir. Saya bilang mubazir itu karena kenapa? Karena mungkin jarang kepake top speednya kalau seandainya kita ada di jalan perkotaan. Itu kan sayang banget ya. Toh kalaupun mau tarik-tarikan dengan settingan yang tadi, memang agak lebih baik daripada standar, tapi nggak akan gimana ya, rasanya sayang aja gitu. Kita udah upgrade full kirian, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke? Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu guys. So, seberapa besar pengaruh part kirian ataupun modif kirian kepada performa motor? Jelas sangat berpengaruh. Ibaratnya kalau misalkan kita motor yang standar nih ya, cukup modal kirian aja itu udah naik beberapa powernya ya, baik itu dari tarikan ataupun dari top speed. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman racik kiriannya itu pas ataupun tepat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tracknya, karena teman-teman yang lebih tahu medannya gitu kan. So, jadi seperti itu ya guys. So, usahakan sebelum meracik kirian, ataupun teman-teman mau misalkan nyari settingan untuk tengah-tengah gitu kan, jadi bawahan kena, atasan juga lumayan kena, meskipun nggak akan sampai di 130 atau 140, itu juga boleh. Jadi settingan tengah-tengah itu settingan yang memang rekomendasi biasanya di para bengkel itu, biasanya yang ngasih settingan itu tengah-tengah gitu kan. Biar apa? Biar nggak banyak customer yang ngeluh, biar nggak pada bolak-balik, bang kurang top speednya, bang kurang tarikannya, segala macem. Nah, kebanyakan nih ya, kebanyakan orang itu ketika main kirian itu, baru main kirian udah banyak yang ngeluh, bang motor saya gerung, alhasil balik lagi, ya nggak? Ketika balik lagi, motor nggak dibikin gerung nih, settingannya dinaikin rollernya, versi PT per sentrinya diturunin. Orangnya malah bilang, bang kok motor saya pelan, karena sebelumnya pernah dikasih settingan untuk tarikan. Nah, memang serba salah ya buat teman-teman gitu kan. Kita yang sering ngasih solusi gitu kan buat teman-teman yang mau upgrade part kiriannya, itu usahakan tetap ya sesuai dengan kebutuhan, dan jangan modif terlalu ekstrim, apalagi dengan kondisi mesin yang standar. Oke? So, oke guys, itu saja untuk konten hari ini yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channelnya. So, saksikan terus video-video saya selanjutnya di Indro Channel.